Pendidikan adalah satu proses di mana setiap individu, siapapun anak didik itu bisa berkembang dengan optimal ketika layanan pendidikannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Itulah salah satu gambaran singkat dari pendidikan inklusif. Ketika kita kupas lebih jauh apa itu pendidikan inklusif, sebenarnya bukan hal baru. Pendidikan inklusif itu adalah sehari-hari yang sudah dirasakan dan dilakukan oleh anggota masyarakat. Apalagi kalau kita merujuk pada pendapat Tony Booth, maka pendidikan inklusif itu dilandasi oleh 3 dimensi. Dimensi basic adalah culture atau budaya. Disinilah setiap individu siapapun hamba Allah itu berangkat dari budaya masing-masing, baik budaya dari diri sendiri maupun budaya dari lingkungan dan keluarga, itu sudah mencerminkan satu proses yang inklusif. Artinya betul-betul budaya itu mensupport, mendukung eksistensi individu sebagai hamba Allah. Ketika kita masuk di dimensi pendidikan, maka hakikatnya pendidikan itu dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Itu pun sudah harusnya mencerminkan keramahan dan tidak ada diskriminasi dalam proses pendidikan itu, dan dilakukan dengan penuh keindahan, happy, senantiasa partner yang dihadapinya, baik itu orang tua atau kita atau orang dewasa lain, harus senantiasa senyum, smile, dan betul-betul mengesankan semua anak yang dididik dalam lingkungannya. Ketika kita masuk di dimensi aturan atau yang terkait dengan pengembangan satu upaya yang dilandasi oleh hukum, maka itu pun benar-benar regulasinya ramah, nyaman, dan sangat support untuk mengembangkan semua potensi anak maupun individu yang dihadapi dalam setting pendidikan inklusif. Jadi hakikatnya pendidikan inklusif itu harus menghasilkan keramahan. Itu ditinjau dari filosofi pendidikan inklusif. Jadi filosofi pendidikan inklusif itu prinsipnya semua hamba Allah yang dihadapi itu mesti happy, mesti nyaman, mesti dia merasa bahwa dia berada di lingkungan yang memang berbudaya, berpendidikan, dan dilandasi oleh regulasi. Jadi artinya inklusif itu bukan barang baru, inklusif itu juga bukan mazhab baru. Inklusif itu sejak Indonesia ada, sejak adanya Adam dan Hawa, inklusif sudah ada. Apalagi dilihat dari 3 dimensi itu. Jadi bukan impor dari Norway, bukan impor dari Jerman, dari Jepang, tapi bangsa Indonesia pun sudah menghasilkan satu proses layanan inklusif. Satu contoh yang kita lihat di Provinsi Jawa Barat, di Tatar Sunda, ada yang disebutnya dengan istilah Cutmuri Handayani, Engas Harso Sungtulado, dan itu semua adalah filosofi Jawa Barat. Dengan demikian, maka kita sebagai bangsa di dalam layanan pendidikan inklusif harus yakin bahwa inklusif itu hasil akhirnya semua yang dihadapi itu happy, menyenangkan, tidak tertekan. Nah, itu intinya. Oleh karena itu, maka pendidikan inklusif seharusnya dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Walaupun dalam konteks masyarakat, sekolah itu merupakan hal baru yang harus mengimplementasikan pendidikan inklusif. Dengan demikian, pendidikan inklusif itu bisa dilakukan di semua tatar kehidupan. Ketika di sekolah terwujud satu upaya interaksi dan komunikasi yang inklusif, yang nyaman untuk siapapun yang dalam komunitas inklusif tersebut, maka intinya
kita telah berhasil mencapai ekspektasi yang sesuai dengan keberagaman anggota masyarakat atau komunitas tersebut. Pendidikan inklusif itu sebenarnya sudah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, muncul apa yang disebut atau dimaknai di Indonesia inklusif itu hakikatnya sama dengan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.